Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang kedua dengan mata kuliah Teori Bahasa Automata. Di sini kita akan bahas tentang konsep dari teori bahasa dan automata. Teori bahasa ini membicarakan tentang bahasa formal atau dalam bahasa Inggrisnya itu formal language. Ini tujuannya untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemroses naskah. Sementara itu, bahasa formal itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Dan semua kalimat ini kita susun dalam sebuah bahasa dan dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Dan perlu kita ketahui bahwa semua bahasa formal ini bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Sama seperti halnya ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa ada tata bahasa yang berbeda, tapi itu bisa kita mengerti. Antara bahasa yang pertama dan bahasa yang kedua, jika kita susun menjadi sebuah kalimat, dan pastinya kita akan mengerti artinya. Sama juga dengan yang ada di dalam teori bahasa automata ini, bahwa semua bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Kemudian kita masuk kepada definisi otomata, ya. Jadi, otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, kemudian menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Kemudian otomata ini juga disebut suatu bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital. Seperti apa fungsinya? Yang pertama ada otomata ini bisa menerima input, ya, bisa menerima input, menghasilkan output, dan pastinya dia bisa memiliki penyimpanan sementara. Ingat ya, itu penyimpanan sementara. Kemudian otomata ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state. Jadi state-nya itu banyak, tidak bisa dihitung, ya. Di mana state-nya ini menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin, ya. Dia bisa menyimpan tetapi hanya sementara. Nah, makanya dikatakan bahwa state ini menyimpan informasi yang mengenai input yang lalu. Otomata adalah suatu mesin yang bekerja dengan sendirinya. Bahasa kerennya itu otomatis, ya. Nah, di mana mesin abstrak otomaton adalah mesin yang mempunyai Kemampuannya apa? Mengetahui aturan-aturan dari sebuah grammar. Untuk apa? Untuk menghasilkan setiap elemen dari bahasa itu sendiri. Seperti apa teori otomata? Nih, ada kajian yang mengenai suatu piranti komputasi khayali yang kerap disebut dengan mesin. Kemudian sejarah otomata. Sekitar tahun 1930-an, ya, ada ilmuwan yang namanya Alan Turing. Pada tahun 1930-an, ya, itu sebelum lahirnya komputer lah pastinya, ya.
ada ilmuwan yang namanya Alan Turing, ya. Alan Turing ini telah mempelajari jenis mesin abstrak yang memiliki seluruh kemampuan yang dimiliki oleh komputer yang masa kini, ya. Setidaknya ya dalam apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakannya itu pasti sama. Kemudian maksud daripada Turing ini adalah mendeskripsikan secara tepat, ya, apa yang dideskripsikan yaitu batas-batas antara pekerjaan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh mesin komputasi. Dapat kita simpulkan bahwa Turing ini diterapkan kepada mesin Turing yang abstrak sifatnya, ya. Sekali lagi saya ulangi, kesimpulan Turing di sini adalah diterapkan pada mesin Turing yang abstrak, jadi sifatnya, dan juga diterapkan pada mesin-mesin komputasi yang kita jumpai di dunia nyata, ya. Kemudian ada ilmuwan David Hilbert, ya. David Hilbert ini telah pun mencoba menciptakan algoritma umum, ya, untuk membuktikan seluruh persoalan matematika secara otomatis, yaitu mampu menentukan salah benarnya sembarang posisi dari matematika tersebut. Dan kemudian pada tahun 1931 ada Kurt Gödel, ya. Kurt Gödel di sini mempublikasikan teori ketidaklengkapan di mana ini dapat membuktikan prosedur, ya, atau algoritma yang dikehendaki oleh David Hilbert, ya, yaitu menentukan salah benarnya sembarang posisi matematika. Itu akan dibuktikan, ya, dibuktikan oleh si Kurt Gödel bahwa teori David Hilbert tersebut tidak akan pernah ada. Gitu. Kemudian pada tahun 1940-an dan 1950-an di sini ada jenis mesin yang lebih sederhana, ya. Jadi dari 1940-an dan sampai 1950-an jenis mesin yang lebih sederhana itu sudah ada, ya. Yang sekarang kita kenal sebagai automata hingga atau finite automata. Nah, mesin ini atau automata hingga ini atau finite automata ini dipelajari oleh sejumlah peneliti, ya. Itu dikaji oleh sejumlah peneliti yang awalnya ini diusulkan untuk memodelkan fungsi otak, ya. Kemudian ini berubah menjadi alat yang luar biasa ampuh untuk berbagai keperluan lain, ya. Jadi awal dirancangnya finite automata ini hanya untuk, ya, memodelkan fungsi otak, ya. Sehingga semakin berkembangnya maka tujuan dari finite automata ini menjadi berubah, ya, menjadi alat yang luar biasa ampuh untuk berbagai keperluan lain, ya, yang pastinya ya dapat memudahkan manusia. Kemudian pada tahun 1969 ada nama ilmuwan Neschok, ya, memperluas kajian Turing, ya, kembali ke kajian Turing tersebut mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan oleh mesin komputasi. Kemudian Cuk ini berhasil membedakan, ya, problem atau masalah-masalah yang dapat dipecahkan secara efisien dengan komputer dari berbagai masalah-masalah yang secara prinsipnya ini dapat dipecahkan, ya. Namun pemecahannya ini membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, sehingga menjadi sama sekali tidak berguna alias sia-sia. Nah, ini dikatakan dijuluki dengan intractable, ya. Nah, jadi kegagalan ini disebut dengan intractable atau NP-hard. Meskipun kecepatan komputer bertambah secara eksponensial atau sesuai dengan hukum Moore, ya, kemampuan kita memecahkan atau intractable
table problem ini tidak akan berubah sama sekali. Ilmuwan berikutnya ada McCulloch dan Pitts. Ini mengemukakan mesin abstrak sederhana, ya. Seperti apa mesinnya? Ada finite automata untuk memodelkan neural nets. Nah, finite automata ini digunakan untuk merancang switching circuit, ya. Untuk merancang switching circuit. Nah, studi ini mengenai teori otomata terkait di bidang-bidang ilmu komputer lainnya. Kemudian ada Stephen Klein. Nah, kalau Stephen Klein ini ilmuwan yang mengemukakan ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler. Nah, sejak saat teori bahasa dibangkitkan secara erat dengan teori bahasa formal, ya, itu dikaitkan antara teori bahasa dengan teori bahasa formal. Nah, hubungan teori otomata dan teori pengkodean atau coding theory juga banyak diteliti, ya. Nah, karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam, ya, diberi aneka ragam nama, yaitu ada teori otomata, ya. Kemudian yang kedua ada teori formal dan yang ketiga ada teori mesin Turing, ya. Kemudian berikutnya kita coba untuk mengetahui beberapa aplikasi yang ada dalam otomata tersebut, ya, aplikasi otomata. Beberapa penerapan otomata hingga yang paling penting. Nah, yang pertama di sini ada salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk merancang perilaku rangkaian digital, ya. Kemudian berikutnya ada lexical analyzer, ya. Nah, lexical analyzer ini merupakan komponen compiler, ya, yang tugasnya memecah teks-teks input menjadi logical unit. Seperti apa? Identifiers, kemudian keyword dan punctuation. Kemudian perangkat lunak untuk memindai dokumen teks yang jumlah halamannya luar biasa banyak. Ya, misalnya ya seperti halaman web, ya. Gunanya untuk apa? Untuk menemukan kesamaan kata, frasa dan bentuk-bentuk lainnya. Itu. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa sistem-sistem dengan state, ya. Berbeda dengan berbeda yang berhingga jumlahnya. Misalnya protokol komunikasi atau protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi secara aman. Itu. Kemudian contoh, ya, di sini ada contoh gambar otomata hingga yang merupakan bagian dari suatu lexical analyzer. Cara kerjanya, nah, tugas dari otomata ini, ya, otomata ini adalah untuk mengenali kata kunci dan, ya, jadi untuk mengenali kata kunci dan. Otomata ini memerlukan 5 buah state, ya. Jadi state yang dibutuhkan untuk mengenali kata dan di sini kita butuhkan adalah 5 buah state. 1 2 3 4 5, ya. Nah, masing-masing state ini melambangkan posisi-posisi berbeda pada kata dan, ya. Nah, di mana posisi-posisi tersebut ini saling berkorespondensi dengan prefiks kata, ya, dimulai dari untai kosong, ya. Jadi state kosong ini kita sebut dengan untai kosong, ya. Dimulai dari untai kosong di mana tidak ada huruf satupun yang masuk kepada state kosong ini sampai satu kata penuh menjadi dan, ya. Kemudian 5 buah state tersebut dinamai sesuai dengan huruf-huruf pada kata dan tersebut, ya. Nah, cara kerjanya adalah lexical analyzer ini memeriksa cara kerja daripada lexical analyzer ini adalah memeriksa satu karakter dari program yang dikompil pada waktu tertentu.
Nah, sedangkan huruf berikutnya yang akan diperiksa merupakan masukan bagi otomaton selanjutnya, ya. Nah, state mulanya ini berkorespondensi dengan untaian kosong. Setiap state mengalami transisi, ya, transisi atau perpindahan pada huruf berikut dari kata dan menjadi state berkorespondensi dengan prefiks berikutnya. Nah, karena tugas otomaton ini adalah mengenali kata dan, ketika muncul secara utuh, kita dapat menganggap state tersebut sebagai satu-satunya state penerima atau state akhir, ya. Di sini state akhirnya adalah state yang menerima. Jadi contoh yang ada di sini adalah state yang menerima kata dan. Nah, untuk keterangannya bisa kalian baca sendiri di slide-nya, ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.